Halo kawan, ketemu lagi dengan channel Sayur Hasem. Kali ini saya masih membahas seputar bisnis Ponzi. Tawaran investasi dengan imbal hasil yang besar dalam waktu singkat seringkali membuat orang gelap mata dan akhirnya menyesal. Tidak main-main, kerugian dari manisnya tawaran investasi bodong bisa mencapai ratusan juta rupiah. Masyarakat perlu mencurigai setiap penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Jika ingin aman, menyarankan masyarakat untuk berinvestasi hanya di lembaga keuangan resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk produk keuangan, perbankan, asuransi hanya bisa dijual oleh perusahaan yang terdaftar OJK sesuai dengan izinnya. Sementara itu, investasi di sektor real seperti emas dan investasi usaha tidak diatur OJK, sehingga menyarankan Anda sebaiknya hanya berhubungan dengan pihak yang bisa dipercaya. Misalnya, saat akan berinvestasi di usaha. Salah satu penipuan investasi yang marak terjadi dan memakan banyak korban adalah skema Ponzi. Dia menjalankan usaha dengan cara kotor melalui tipu muslihat untuk menumpuk keuntungan. Jika cenderung berani dalam mengambil keputusan, sehingga kadang berada pada situasi berisiko. Sebagai Ponzi, apabila dengan sengaja membiarkan dirinya tidak mampu melunasi kewajibannya, bahkan jika seluruh asetnya dijual sekalipun, utang-utangnya tidak akan tertutup. Meski bersifat kriminal, investasi skema Ponzi ini bermain di wilayah elit. Dalam kesadaran masyarakat, mereka menjual nama-nama besar. Sistem pengelolaan dibungkus sedemikian rapih, padahal skema yang dijalankan sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada skema ini, investor yang lebih awal mendapatkan hasil dari setoran investasi para investor yang masuk belakangan. Skema ini biasanya berkedok usaha, tapi uang dari investor tidak murni dijadikan sebagai modal usaha. Sebaliknya, usaha dari investor justru dipakai untuk membayar keuntungan yang dijanjikan pada investor yang telah bergabung sebelumnya. Investor yang datang belakangan, bagaimana? Dia dapat untung juga dari investor berikutnya, dan begitu seterusnya. Ada beberapa ciri-ciri umum skema Ponzi yang bisa dikenali, yaitu menjanjikan imbal hasil atau tetap tiap bulan, menjanjikan imbal hasil sangat tinggi, persen per bulan. Usahanya tidak jelas, tidak memiliki skala ekonomi yang jelas, berapa modal yang diperlukan. Investor lama diajak untuk menggait investor baru dan mendapat bonus tambahan lagi dari situ. Pada intinya, bahwa investasi harus masuk akal. Kalau minta modal terus tidak jelas maksimal berapa modal yang diterima, itu sudah jelas nggak masuk akal. Tip berinvestasi, selain meminta masyarakat untuk tidak percaya dengan iming-iming investasi bodong, memberikan beberapa saran bagi mereka yang akan mulai berinvestasi di tengah ancaman resesi ekonomi yang saat ini mengintai Indonesia. Untuk saham harus selektif sekali, pilih sektor atau emiten yang tetap positif di masa resesi. Sementara itu, untuk investasi di sektor real, menyarankan Anda baiknya dikurangi terlebih dulu atau minimal ditinjau ulang apakah sektor usahanya berdampak parah atau tidak. Jika masih ingin berinvestasi di sektor real, ia menyarankan Anda baiknya berinvestasi bisa dijual oleh perusahaan emas malah makin menarik di saat ekonomi memburuk. Harga emas biasanya naik tinggi saat terjadi krisis ekonomi.